Sehat tidak selalu berarti perawatan kesehatan yang mahal. Tahukah Anda, sehat juga dapat Anda peroleh dari bahan-bahan sederhana yang ada di dapur Anda. Bahan sederhana yang ada di dapur kita sehari-hari yang mungkin kita tidak sadar khasiatnya itu ternyata sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Betul sekali. Melinjo sering dikaitkan dengan pemicu asam urat. Tapi tahukah Anda, kulit melinjo justru sangat baik untuk kesehatan Anda. Kalau masih punya asam urat nih, penderita asam urat, boleh kok konsumsi kulitnya aja. Kulitnya. Oatmeal adalah pilihan menu utama yang tinggi serat. Namun beberapa orang belum terbiasa dengan rasanya. Berikut tips olahan oatmeal sehat dan enak dikonsumsi. Kalau misalnya kita bayangkan sebenarnya oatmeal itu kenapa bagus nih buat kesehatan kita. Ternyata dia tinggi serat larut. Semua akan dikupas tuntas di Dr. Oz Indonesia hari ini. Selamat datang kembali pemirsa di Dr. Oz Indonesia. Senang sekali jumpa lagi dengan Anda. Saya Dr. Raisa Brata Asmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wirahadi Kusuma. Dan hari ini di Dr. Oz Indonesia akan membahas dengan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk membahasnya, kita sudah kedatangan bintang tamu ya Dr. Andi. Benar Ya? sekali. Kita panggil aja yuk. Yuk. Chef Aiko. Halo, Hai Chef Aiko. Apa kabar? Aduh, Chef Aiko makin cantik aja. Dr. Andi baru sekali ketemu nih ya. Iya, kita pertama kali ketemu ya. Ganteng juga. Kayaknya habis ini ada yang tukeran nomor telepon. Di belakang Oh, kayaknya. iya. Belakang ini sibuk apa nih Aiko? Yang baru sekarang aku adalah penyiar radio. Oh wow. Ya, radio di Jakarta dan 40 kota lainnya. Relay. Itu Terus acara untuk masak tentang Apa membahas aja? makanan. Ya, cuma pure-nya memang jadi penyiar. Kalau sekarang itu aku lebih banyak keliling-keliling dengan Dinas Pariwisata Indonesia untuk memperkenalkan masakan Indonesia. Wow, tepuk tangan dong buat Ya. Memang yang namanya masakan Indonesia itu bagus banget ya, Iya. seharusnya dikembangkan lebih banyak Betul lagi ya. sekali. Sekali. Dan banyak sekali jenisnya ya. Makanan jenisnya Indonesia, banyak. bumbu-bumbunya pun cukup Bumbunya. banyak. Itu sekali. dia, ngomongin soal bumbu nih. Nah. Sebenarnya di segmen yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nih kita bisa memanfaatkan yang namanya bumbu-bumbu atau bahan dapur untuk Bahan-bahan kesehatan yang bisa kita gunakan untuk kesehatan kita sehari-hari. Betul. Jadi Oke. ternyata kesehatan itu nggak selalu harus melalui cara perawatan yang mahal. Ternyata kita bisa menggunakan Dari dapur juga betul, bisa. bahan sederhana yang ada di dapur kita sehari-hari yang mungkin kita tidak sadar khasiatnya itu ternyata sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Betul Itu sekali. dia. Kalau gitu kita langsung bahas aja ya satu persatu. Yuk kita Ayo. ke meja demo. Oke, ini ya bahan-bahannya. Ini- Kalau chef biasanya memang kalau memanfaatkan bahan-bahan dapur selain untuk memasak buat kesehatan juga nggak? Iya. Jadi kalau untuk ngebersihin kolon, kita nggak tahu deh, dokter benar nggak sih kalau cuka apel itu fungsinya untuk membersihkan kolon gitu loh. Oh, Jadi biar lancar pencernaan. Oke, nanti kita bahas. Sebelumnya ada satu hal lagi ya, Dokter Andi ya. Nah, ini ada satu bahan yang buah sih sebenarnya ini yang cukup familiar di Indonesia. Aku tahu. Ini ibu-ibu pasti tahu nih, Bu. Buah apa nih, Bu? Biasanya adanya di bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan puasa, bulan Ramadan, tuh lebaran kita makan. Nah, kurma. itu dia ibu. Nah, ternyata kurma itu manfaatnya sangat banyak sekali, Chef Aiko dan Dr. Reisa. Jadi tidak hanya harus dikonsumsi di bulan-bulan tertentu. Sehari-hari pun boleh kita konsumsi. Tapi kan kalau misalnya madu ini, kurma kan agak susah kalau di luar apa ya? Di luar musim buahnya. Kalau madunya boleh nggak? Madunya boleh Madu sekali. kurma sari kurma gitu, boleh. Boleh sekali dan sangat baik sekali untuk kesehatan karena kurma itu mengandung banyak sekali vitamin dan mineral seperti zat besi, magnesium, potasium, mangan, vitamin B2, B6. Itu udah berapa tuh? Udah banyak. Banyak. Tuh. Banyak Udah banget. banyak sekali tuh. Komplit kayaknya. Terus seratnya pun cukup tinggi. Ya, cukup tinggi jadi otomatis juga untuk melancarkan pembuangan atau detox. Nah, selain itu juga kaya akan bakteri sehingga menjaga pencernaan kita. Ada suatu penelitian di jurnal yaitu Journal of Food Science and Nutrition. Jadi ternyata disebutkan kurma itu mengandung 23 asam amino
lemak tak jenuh, ya 23 dan 15 mineral. Nah, itu udah kurang banyak apa itu coba? Banyak Dan banget. 15 sekali mineralnya ya. ini dikatakan sebagai mineral yang anti kanker. Betul. Jadi buat para wanita nih ya cocok banget kayaknya dok. Bisa, Ya. wanita pria juga bisa. Itu. Aku udah siapin nih airnya, 1 gelas. Terus juga di sini ada 2 sendok makan cuka apel. Cuka apelnya 2 sendok makan. 2 sendok Oke. makan. Oke. Wah, cuka apel nih ya bagus sekali juga nih buat selain untuk membersihkan usus istilahnya ya, detoxnya untuk melancarkan pembuangan, dia juga ternyata banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk mengontrol tekanan darah. Wow. Sampai ke sana. Mengontrol tekanan darah tinggi atau rendah nih dok? Nah, supaya tetap stabil. Tetap stabil. Oh berarti aku harus butuh minum Butuh itu. ya. Ah. Kemudian ini 1, perasan 2, lemon ya. Kalau Aiko lemon di rumah itu lebih sering 1 buah lemon dicampur dengan teh Oh, biasanya. oke. Terus Kemudian di sini dicampur madu. Madunya 1 sendok nih ya. Tergantung selera. Tergantung selera. Ini kalau misalnya kuat dalam keadaan asem, nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa. Karena Aiko di rumah lebih seneng madu dalam keadaan dikonsumsi secara langsung. Karena sehari 2 sampai 3 kali pasti mengonsumsi madu. Wow, ini mungkin kalau yang terlalu asam rasanya jadi tambahkan madu Boleh. untuk supaya menetralkan ya, nggak Ya. terlalu asam jadi agak manis. Terus di sini untuk Selain itu madu juga kaya akan polifenol. Ini bubuk kayu manis. ini kayu manis. Ya. Bubuk kayu manis ini cukup sedikit aja kali ya kalau bubuk kayu Dikit. manis ya. Jadi biar nggak terlalu kuat ya rasanya. Biasanya kalau udah terlalu aromanya terlalu kuat, malah mengganggu kita untuk menghabiskan minuman itu sendiri. Iya, jadi sedikit aja, sepucuk aja. Kira-kira Sepucuk aja kita seperempat aduk. tadi ya, Ya. seperempat sendok teh aja sudah cukup. Nah, Kita kayu aduk manis sampai nih rata. bagus juga loh, karena dia bisa menjaga kadar glukosa yang ada dalam darah kita. Jadi supaya orang-orang yang mungkin beresiko diabetes mellitus, ya. itu bisa mengkonsumsi yang namanya kayu manis. Terutama tuh. yang diabetes tipe 2 ya. Iya, karena gaya hidup ya. Betul. Nah, Udah dicampur gini aja Udah. nih ya, Chef. Kalau Aiko lebih senangnya itu kalau dalam keadaan hangat, suka menambahkan jahe sedikit yang sudah dimemarkan, Wow. dimasukin. Langsung masukin aja, karena masih hangat-hangat ya. Betul sekali. Ini bisa pagi, bisa juga malam. Wow, itu tadi tips dari Chef Boleh Aiko. dicoba tuh ibu-ibu. Bisa dicoba. Kalau Mudah ya Bu pagi-pagi ya? nih. Iya. Dan memang kalau misalnya jahe nih, ngomong-ngomong soal jahe kan suka ditambahkan. Jahe sendiri ini ada penelitiannya yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi jahe secara rutin paling tidak sebulan, nah itu bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan saluran pencernaan kita. Jadi konsumsinya sebanyak 1 sampai 1,2 gram per kalinya kita konsumsi sebelum makan. Jadi dalam kondisi perutnya kosong. Nah, itu bisa membantu untuk mengatasi gangguan pencernaan sampai 50%. Ada ibu-ibu mungkin yang jawab, saya udah pakai jahe setiap hari kok, dok. Iya, Gitu tapi kan. di bumbu masakan ya. Iya. Kali ini coba dalam bentuk minuman hangat seperti ini. Jadi kita ambil aja jahenya. Apalagi buat Anda yang mengalami mual, rasa mual ya. Atau mungkin morning sickness nih pada ibu hamil. Ya, benar. Jadi konsumsi aja nih. Kurang lebih sekitar ini ya. Potongan jahenya 1 gram. Dicampur dengan air hangat. Dikonsumsi seperti ini. Ya, biarkan dia teraduk merata. Nah, ini bisa mencegah rasa mual dan juga muntah. Boleh ditambah madu nggak Dokter Isa? Boleh ditambah madu juga, sesuai selera. Cuma untuk orang-orang yang memang sedang menjalani kemoterapi nih, mungkin mengalami kanker. Nah, itu juga bisa Kemoterapi? membantu untuk mengurangi rasa mualnya yang Kemudian ada berlebihan. teman yang lagi kemo, mungkin nanti bisa dikabarin ya dok, ya, kalau Bener. ternyata jahe ini berfungsi Sangat sekali. berfungsi ya, dia juga kalau misalnya dikonsumsinya rutin, bukan sekali-sekali tapi konsumsinya paling tidak selama sebulan. Bahkan nih ya ada penelitian yang mengatakan bahwa yang namanya jahe itu bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme lemak. Wah, yang artinya ini bisa menurunkan kadar lemak di dalam darah kita. Kalau insomnia bisa nggak sih dok? Bisa, karena bisa berfungsi untuk menenangkan Hangat, juga ya, benar-benar. kehangatan yang muncul. Dan kalau misalnya mau nih mengkonsumsi sebanyak 3 gram per harinya, berdasarkan US National Institute of Health ini mengatakan bahwa dengan konsumsi 3 gram jahe setiap hari bisa untuk menurunkan kadar kolesterol, LDL, dan trigliserida yang tinggi di dalam darah. Jadi nggak perlu obat sehat dokter, banget mungkin bisa sekali terbantu manfaatnya ya. dengan jahe. Wah, nggak nyangka ya dari jahe ya Bu ya. Gampang Bu dicarinya? Ada di rumah Gampang. sekarang? Ada dong. Pasti ada di dapur itu. Dok. Pasti ada di dapur. Ini bumbu yang harus ada di dapur setiap Iya. saat. Benar. Ya, ini tadi ya tips dari kami bagaimana untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur untuk kesehatan kita. Tapi ada lagi loh, bahan yang sering kali digunakan untuk memasak justru biasanya kita singkirkan atau dibuang. Padahal itu, Dok? bermanfaat untuk kesehatan.
Kira-kira apa? Wah, Iya, penasaran. sesaat lagi Dokter Indonesia akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Ros. Indonesia. Kulit melinjo anti asam urat. Si bijinya. Si bijinya. Ya, purin itu kan Penting merupakan gitu ya. ya, purin itu merupakan dia DNA sih sebenarnya, DNA dari sel-sel juga yang memang